Halo, apa kabar semuanya? Salam kenal dan selamat datang di channel Playlist ID. Jika di serial Bleach ada Shikai dan Bankai, maka di Kimetsu no Yaiba ada yang namanya teknik pernafasan. Ini adalah teknik pamungkas yang dimiliki oleh para pemburu iblis di serial satu ini. Dikatakan dalam ceritanya, teknik pernafasan merupakan gaya ilmu berpedang yang dipraktikkan dan diajarkan oleh para pemburu iblis secara turun-temurun. Teknik ini memanfaatkan pola nafas spesifik dan terkonsentrasi yang mana mampu meningkatkan kapasitas paru-paru serta jumlah oksigen di dalam darah. Peningkatan jumlah oksigen ini akan memungkinkan sang pengguna untuk meningkatkan kemampuan fisik serta konsentrasi mental ke titik di mana mereka akan mampu menyamai kekuatan iblis, baik dari segi kekuatan, kecepatan maupun ketahanan tubuh. Dari segi kekuatan, mereka yang mempelajari teknik ini akan memiliki kemampuan khusus tergantung dari jenis pernafasan yang mereka pelajari. Lalu dari segi kecepatan, mereka akan mampu bergerak cepat berkat laju oksigen yang telah meningkat. Sedangkan dari segi ketahanan, teknik ini terbukti bisa membekukan luka dari cedera parah dan juga memperlambat sirkulasi racun dalam darah. Dalam prakteknya, teknik pernafasan ini umumnya digunakan bersamaan dengan pedang Nichiren, sebuah pedang khusus yang ditempa dari biji unik yang terus-menerus menyerap sinar matahari. Dan karena memiliki unsur matahari di dalamnya, maka pedang ini pun menjadi senjata yang paling efektif untuk membasmi para iblis yang memang lemah terhadap sinar matahari. Untuk wujudnya sendiri, pedang Nichiren memiliki bentuk serta warna yang sangat bervariasi, tergantung dari jenis pernafasan apa yang digunakan oleh sang pengguna. Berbicara mengenai asal-usul teknik pernafasan, teknik ini pertama kali ditemukan oleh sang pemburu iblis legendaris bernama Yoriichi Sugikuni. Diceritakan pada awal mulanya, sebelum teknik pernafasan ditemukan, semua para pemburu iblis hanya mengandalkan keterampilan pedang biasa serta sinar matahari untuk membunuh iblis. Jadi dengan kata lain, mereka harus menunggu sampai pagi agar para iblis yang mereka kalahkan bisa terbunuh oleh sinar matahari. Cara ini tentunya sangat merepotkan dan cukup melelahkan bagi mereka. Hingga akhirnya datanglah seorang pemuda bernama Yoriichi Sugikuni, yang mana Yoriichi ini dulunya merupakan anak berbakat yang secara tidak sengaja berhasil menemukan suatu teknik pernafasan yang disebut pernafasan matahari. Setelah Yoriichi masuk ke dalam kelompok para pemburu iblis, dia pun mulai mengajarkan para pemburu iblis lain tentang cara menguasai teknik pernafasan matahari. Tujuannya adalah agar mereka menjadi lebih kuat sehingga mampu membunuh iblis tanpa perlu bantuan sinar matahari lagi. Namun rupanya karena teknik pernafasan matahari terlampau sangat sulit untuk dipelajari, pada akhirnya para pemburu iblis ini pun mulai berkembang sendiri hingga berhasil menemukan jenis-jenis teknik pernafasan yang baru, seperti teknik pernafasan api, air, angin, dan lain sebagainya. Jadi bisa dibilang semua teknik pernafasan yang ada sampai saat ini merupakan turunan dari teknik pernafasan matahari milik Yoriichi. Bisa kita lihat pada bagan, pernafasan matahari adalah induk dari teknik pernafasan yang ada. Di bawahnya dia memiliki 6 turunan teknik utama dan di bawahnya lagi ada sekitar 7 turunan. Dan saat ini selaras dengan apa yang akan kita bahas, berikut seluruh teknik pernafasan yang pernah diperlihatkan dalam cerita Kimetsu no Yaiba. Teknik pernafasan air. Pernafasan air adalah turunan langsung dari teknik pernafasan matahari. Teknik pernafasan ini memiliki gaya pernafasan yang gerakannya meniru karakter air yang fleksibel, sehingga hal ini membuat gerakannya pun sering terlihat seperti bergelombang layaknya air yang mengalir. Dikatakan gaya pernafasan ini adalah yang paling umum dan paling mudah dipelajari di kalangan pemburu iblis. Tercatat orang-orang yang pernah mempelajarinya diantaranya yaitu Sakonji Urokodaki, Gyu Tomioka, Kamado Tanjiro, Murata, Sabito Makomo, serta Aoi Kanzaki. Teknik pernapasan air ini memiliki 10 bentuk kemampuan, ditambah satu bentuk yang dibuat dan digunakan secara eksklusif oleh sang Hashira air Gyu Tomioka. Dan berikut beberapa bentuk yang paling populer di antaranya. Bentuk ke-8 Takitsubo, di mana sang pengguna melancarkan tebasan secara vertikal layaknya air terjun yang mengalir jatuh ke bawah. Bentuk ke-10 Seisei Ruten, di sini sang pengguna akan melakukan serangan mengalir secara terus-menerus hingga menciptakan gambaran bentuk naga air yang mengarah ke arah target.
Bentuk ke-11, Nagi, yaitu bentuk terakhir yang digunakan oleh Gyu Tomioka. Dengan memasuki kondisi ketenangan total, dia mampu melancarkan serangan cepat yang tidak disadari oleh sang target. Teknik pernafasan ular. Pernafasan ular adalah turunan dari teknik pernafasan air. Teknik pernafasan ini memiliki gerakan dan skill yang meniru gerakan ular, khususnya gerakan merayap dan melilit. Bisa dilihat, Obanai Iguro yang merupakan satu-satunya pengguna teknik pernafasan ini seringkali memutar dan menekuk pedangnya seperti gerakan ular. Bahkan serangannya pun tidak dilancarkan secara langsung, melainkan secara berliku-liku yang membuat serangannya bisa mengarah dari mana saja. Dan karena memiliki karakteristik yang berliku-liku seperti tubuh ular, teknik ini pun hanya dapat digunakan menggunakan pedang yang berbentuk seperti keris. Sejauh ini, pernafasan ular memiliki 5 bentuk gerakan, diantaranya yaitu bentuk pertama, Idagiri. Dalam bentuk ini, sang pengguna bergerak seperti ular yang merayap dan melepaskan beberapa tebasan dengan pola yang berliku. Bentuk kedua, Kyozu no Dokuga, sebuah gerakan di mana si pengguna dengan cepat berlari ke belakang lawan dengan tujuan untuk memotong kepala mereka tanpa terlihat. Bentuk ketiga, Toguro Jime. Di sini si pengguna akan bergerak memutari lawannya sambil mengiris tubuhnya dari segala arah. Bentuk keempat, Keija Sosei, yaitu sebuah gerakan di mana sang pengguna melompat ke depan dan melakukan tebasan horizontal ke arah lawan. Bentuk kelima, Enen Choda. Pada bentuk ini, sang pengguna melengkungkan pedangnya ke berbagai arah dan mengiris lawan-lawannya hingga membuat mereka terpenggal. Teknik pernafasan bunga. Sama seperti pernafasan ular, pernafasan bunga juga merupakan turunan langsung dari pernafasan air. Gaya pernafasan ini meniru karakteristik bunga dan buah-buahan. Sehingga tidak heran jika beberapa bentuk serta gerakannya merupakan kombinasi dari beberapa serangan anggun yang berfokus pada kelincahan layaknya bunga. Teknik yang dikuasai oleh Kanai Kocho serta Kanai Suyuri ini juga berfokus dalam upaya meningkatkan dan memanfaatkan penglihatan si pengguna. Meskipun pada salah satu bentuk dia akan memberikan efek samping yang sangat amat fatal, seperti pada penggunaan bentuk ketujuh Higan Shugan. Untuk bentuk-bentuknya sendiri, sejauh ini pernafasan bunga setidaknya memiliki 7 bentuk kemampuan. Beberapa yang paling mematikan diantaranya yaitu bentuk kelima, ada no Shakuyaku. Di sini si pengguna akan melepaskan 9 serangan berturut-turut yang semuanya berkumpul di satu titik tertentu. Bentuk keenam, Uzomomo. Dalam bentuk ini, agar bisa menghindari serangan lawan, sang pengguna akan memutarkan badan di udara sambil melancarkan sebuah serangan. Bentuk terakhir, Higan Shugan. Di sini si pengguna mampu meningkatkan penglihatan kinetik secara maksimal hingga membuatnya dapat melihat dunia seolah berjalan sangat lambat. Namun penggunaan bentuk ini terbilang sangat berbahaya karena dapat menyebabkan kebutaan yang cukup serius. Teknik pernafasan serangga. Pernafasan serangga adalah turunan dari pernafasan bunga. Teknik ini dimiliki oleh Shinobu Kocho yang tiada lain merupakan adik dari Kanai Kocho, sang pemilik pernafasan bunga. Sesuai dengan namanya, gaya pernafasan ini meniru karakteristik serangga, khususnya dalam pergerakan serta sengatannya yang mematikan. Itulah mengapa gerakan dan bentuk teknik yang digunakan seringkali berupa tikaman, tusukan, dan sayatan kecil layaknya serangan lebah. Bahkan seakan benar-benar menyerupai karakter lebah, teknik ini juga mengandalkan racun mematikan dalam setiap serangan yang dilancarkan. Teknik pernafasan ini adalah ciptaan Shinobu Kocho sendiri yang memang sengaja dirancang untuk menutupi kelemahan fisiknya yang tidak mampu memenggal kepala iblis. Diketahui pernafasan serangga memiliki 4 teknik serangan, diantaranya yaitu yang pertama, Chono Mai Tawamure. Di sini si pengguna mampu melancarkan serangan dari udara menggunakan sengatan yang berisikan racun. Yang kedua, Hoga no Mai Manabiki. Ini adalah sebuah teknik di mana si pengguna berlari menusuk target dan langsung menyuntikkan racun ke dalam tubuh targetnya. Yang ketiga, Seirei no Mai Fukugan Rokaku. Sejumlah 6 buah tikaman akan dilesatkan si pengguna ke tubuh target dengan tujuan untuk menyuntikkan racun mematikan berdosis besar.
Yang keempat, Goko no Mai Hyakusoku Jabara. Pada teknik ini, dengan kecepatan dan kekuatan tusukan yang telah ditingkatkan, si pengguna akan berlari secara zigzag untuk menciptakan celah agar dirinya mampu menusuk dan menyuntikkan racun pembunuh pada target. Teknik pernafasan api. Pernafasan api merupakan teknik turunan langsung dari teknik pernafasan matahari. Gaya pernafasannya adalah meniru karakteristik api yang membara. Sebagian besar teknik dan bentuk yang digunakan dalam teknik ini hanya melibatkan serangan tunggal berkekuatan besar. Pemburu iblis yang diketahui memiliki teknik pernafasan ini adalah Shinjuro Rengoku dan juga Kyojuro Rengoku. Selanjutnya, pernafasan api diketahui memiliki bentuk sebanyak 9 buah, yang mana beberapa yang paling kuat serta mematikan diantaranya adalah bentuk keempat, Seien no Uneri, di mana sang pengguna mengayunkan pedang secara melingkar dengan tujuan untuk menghalau ataupun untuk memenggal lawan. Bentuk kelima, Enko. Pada bentuk ini, sang pengguna melancarkan serangan tebasan kuat yang tampaknya mengambil bentuk harimau api. Bentuk ke-9, Rengoku. Bentuk terakhir ini merupakan seni eksklusif yang dimiliki oleh keluarga Rengoku, di mana penggunanya mampu melancarkan sebuah tebasan yang sangat dahsyat. Saking dahsyatnya, serangan ini bahkan digambarkan seperti seekor naga api yang siap menerkam lawan. Teknik pernafasan cinta. Pernafasan cinta adalah teknik pernafasan yang didasarkan pada emosi cinta dan merupakan teknik turunan dari teknik pernafasan api. Untuk gerakan dan bentuknya sendiri, teknik ini banyak mengkombinasikan beberapa serangan seperti serangan cambuk jarak menengah hingga cambuk jarak jauh. Serangan-serangan tersebut dilakukan dengan memanfaatkan fleksibilitas, ketangkasan, kelincahan, serta kecepatan penggunanya. Dan karena gayanya yang seperti itu, maka secara otomatis pedang yang dibutuhkan untuk menggunakan teknik ini pun harus berbentuk seperti cambuk. Gaya pernafasan cinta ini adalah ciptaan Mitsuri Kanroji sendiri, yang mana sengaja dibuat dengan mengubah pernafasan api yang dia pelajari dari Kyojuro agar sesuai dengan kebutuhannya sendiri. Teknik ini juga memanfaatkan kepadatan otot unik di tubuh Kanroji hingga membuatnya mampu melancarkan serangan cepat dan kuat meski sambil bergerak dengan lincah. Sejauh ini, pernafasan cinta diketahui memiliki 6 buah bentuk. Beberapa yang paling ampuh diantaranya yaitu bentuk ketiga, Koi Neko Shigure, di mana si pengguna melompat-lompat dan melepaskan serangkaian serangan jarak jauh secara berurutan. Bentuk kelima, Yurameku Renjo Midarizume, sang pengguna akan melakukan jungkir balik ke belakang sambil menciptakan serangkaian serangan seperti cambuk ke arah lawan. Bentuk keenam, Nekoashi Koikaze, dalam bentuk ini sang pengguna mampu memutar balikan badannya sambil melancarkan beberapa cambukan yang sangat cepat secara beruntun. Teknik pernafasan petir. Pernafasan petir juga merupakan salah satu teknik turunan langsung dari pernafasan matahari. Sesuai dengan namanya, gaya pernafasannya adalah meniru kilatan petir, khususnya serangan cepat di mana gerakannya mirip dengan petir yang menembus langit. Teknik ini secara khusus memfokuskan diri pada penggunaan kecepatan tingkat tinggi yang serangannya mampu mengalahkan musuh dalam sekejap. Secara jelasnya, gaya pernafasan ini berfokus pada penyaluran kekuatan ke area kaki dan akan memaksimalkan output dari setiap otot serta pembuluh darah di dalamnya. Dengan ketelitian tinggi dalam meniru bentuk petir, pengguna yang hendak melepaskan teknik ini akan menyebabkan udara di sekitar bergetar dan menciptakan suara keras mirip petir dari hentakan langkah kakinya. Sejauh ini ada 3 orang yang baru diketahui memiliki teknik pernafasan petir. Mereka adalah Zenitsu Agatsuma, Kaigaku, dan juga guru mereka sekaligus mantan Hashira, Jigoro Kuwajima. Pernafasan petir memiliki 6 bentuk standar, dengan bentuk pertama dikatakan sebagai dasar dari semua bentuk lainnya. Namun Zenitsu sempat mengembangkan bentuk ketujuh agar dia bisa berdiri sejajar dengan Kaigaku, mantan rekan sekaligus seniornya yang kini telah menjadi iblis bulan atas peringkat 6. Dan berikut beberapa bentuk serangan yang dinilai paling kuat serta mematikan dari teknik pernafasan petir. Bentuk pertama, Hekireki Isen Shinsoku.
Pada teknik ini, si pengguna akan menghunuskan pedangnya ke arah target dengan kecepatan yang sangat amat tinggi. Saking cepatnya, bentuk ini bahkan tidak boleh digunakan lebih dari 2 kali karena bisa melumpuhkan kaki si pengguna untuk sementara waktu. Bentuk keenam, Dengo Raigo, di mana sang pengguna mampu melepaskan serangkaian serangan petir kuat ke arah lawan dari jarak yang jauh. Bentuk ketujuh, Honoi Kazuchi no Kami. Dalam bentuk terkuatnya ini, si pengguna mampu melepaskan satu tebasan kuat ke arah target dengan kecepatan tinggi hingga menciptakan sambaran petir berwujud naga kuning. Teknik pernafasan suara. Pernafasan selanjutnya yaitu pernafasan suara yang merupakan turunan dari pernafasan petir. Teknik yang baru diketahui dimiliki oleh Tengen Uzui ini mempunyai gaya pernapasan yang meniru suara alias berfokus pada pembacaan tingkat kebisingan suatu bunyi. Dalam prakteknya sendiri, gaya bertarung teknik ini diketahui mengandalkan gerakan cepat yang seakan meniru kecepatan suara. Dan tak hanya itu, seolah ingin menambah kebisingan pada serangannya, sang pengguna juga sering menggunakan bahan peledak dalam upaya untuk memberikan sejumlah besar kerusakan pada musuh. Sebagai satu-satunya pengguna yang diketahui, Tengen Uzui menggunakan teknik yang dia kembangkan menggunakan indera pendengaran manusia supernya yang disebut musical score, yang mana dengan teknik ini dia mampu membaca gerakan lawan dengan menganalisis ritme gerakan mereka. Dan dengan ini pula, dia dapat melakukan serangan beruntun sesuai ketukan bunyi yang dia rasakan. Sampai saat ini, pernafasan suara diketahui memiliki 5 bentuk teknik serangan. 3 di antaranya yang baru terungkap, yaitu bentuk pertama, Todoroki. Pada bentuk ini, pengguna mengayunkan kedua pedangnya dengan kekuatan besar sambil disertai oleh ledakan kuat dari bomnya. Bentuk keempat, Kyouzan Muken. Di sini secara acak si pengguna akan memutar kedua pedangnya dengan cepat sambil melepaskan bom ke arah serangan lawan. Bentuk kelima, Meigen Soso. Dengan memanfaatkan rantai penghubung di kedua pedangnya, si pengguna mampu memutar kedua pedangnya hingga menciptakan 2 buah putaran tajam yang juga disertai oleh ledakan bom di sekitarnya. Teknik pernafasan angin. Pernafasan angin merupakan teknik turunan langsung dari teknik pernafasan matahari, yang mana gaya pernafasannya meniru karakter angin, seperti aliran udara ataupun angin puyuh yang sangat kuat. Ketika digunakan dalam bertarung, teknik ini selalu mengandalkan gerakan berputar untuk menghasilkan tebasan cepat layaknya angin puyuh. Selain itu, dengan cara memanfaatkan udara di sekitar, si pengguna juga memberikan serangan berbentuk sabit tajam ke arah lawan, serta meningkatkan jangkauan serangannya. Teknik ini diketahui digunakan oleh sang Hashira angin bernama Sanemi Shinezugawa, serta teman akrabnya yaitu Masashika Kumeno. Sejauh ini, pernafasan angin memiliki 9 bentuk tipe serangan, beberapa yang paling kuat di antaranya yaitu bentuk pertama, Jinsenpu Sogi. Di sini si pengguna akan berlari dengan kecepatan tinggi sambil melancarkan tebasan kuat secara terus-menerus dalam pola yang horizontal. Bentuk ketiga, Seiran Fuju, sebuah teknik di mana sang pengguna mampu melepaskan tebasan angin puyuh di sekitar tubuhnya demi bisa melindungi diri dari serangan lawan. Bentuk ketujuh, Keifu Tengukaze. Dalam bentuk ini, si pengguna akan melompat melewati lawan sambil mengayunkan pedang mereka secara melingkar. Bentuk kesembilan, Idaten Taifu. Si pengguna dapat membalikan badannya di udara sambil melepaskan tebasan angin melingkar yang sangat kuat, hingga mampu membelah apapun di bawahnya. Teknik pernafasan kabut. Pernafasan kabut merupakan teknik pernafasan turunan dari teknik pernafasan angin. Gaya pernafasannya meniru karakter kabut yang mengaburkan pandangan mata. Gaya bertarung dari teknik pernafasan ini adalah mengandalkan serangan cepat yang disertai dengan pola gerakan unik, di mana efek yang dihasilkan dari gerakan tersebut mampu mengaburkan pandangan lawan seolah-olah ditutupi oleh kabut. Dalam prakteknya, Muichiro Tokito sebagai pengguna dari teknik ini selalu mengenakan pakaian longgar yang menutupi lengan dan kakinya, yang mana secara tidak langsung hal ini membuat gerakannya pun tersembunyi dan sulit untuk diprediksi.
Oleh karena itu, dapat kita asumsikan bahwa pakaian longgar seperti yang dikenakan oleh Tokito tampaknya menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menggunakan gaya pernafasan ini. Sementara untuk bentuknya sendiri, pernafasan kabut awalnya memiliki 6 bentuk serangan hingga akhirnya Tokito berhasil menciptakan bentuk yang ketujuh. Berikut beberapa bentuk yang paling kuat di antaranya yaitu bentuk kedua, Yai Kasumi, sebuah bentuk di mana sang pengguna dengan cepat melepaskan 8 tebasan ke arah depan secara beruntun. Bentuk ketiga, Kasan no Shibuki, si pengguna akan melepaskan tebasan melingkar yang cukup kuat dan dapat memotong berbagai tembakan lawan. Bentuk keenam, Tsuki no Kosho, dalam bentuk ini si pengguna mampu membalikkan badannya di udara sambil melancarkan tebasan jarak jauh yang tidak terhitung jumlahnya, sehingga mampu menghancurkan puluhan target secara sekaligus. Bentuk ketujuh, Oboro, sebuah teknik di mana si pengguna secara drastis mengubah tempo gerakannya untuk mengacaukan pandangan lawan. Dalam gambaran yang nampak seperti awan kabut ini, si pengguna nantinya akan terlihat lambat ketika menunjukkan diri dan akan terlihat cepat ketika dia bersembunyi. Teknik pernafasan binatang. Sama seperti pernafasan kabut, pernafasan binatang juga merupakan teknik turunan dari teknik pernafasan angin. Gaya pernafasannya meniru seekor binatang buas yang memiliki sifat liar, ganas, dan tidak dapat diprediksi. Itulah mengapa pengguna dari teknik ini memiliki indera dan insting yang tajam layaknya hewan buas. Bahkan dalam setiap serangan dan gerakannya, dia selalu menunjukkan hawa membunuh yang sangat kuat dan liar, seakan semua yang dia hadapi adalah mangsanya. Selain itu, yang unik dari pengguna teknik pernafasan ini adalah mampu menggeser organ dan sendi di dalam tubuhnya, yang mana merupakan satu hal yang tidak biasa bagi kebanyakan manusia. Kemudian, karena gaya pernafasan ini dibuat dan dipelajari sendiri oleh Inosuke saat bertahan hidup di dalam hutan, maka dapat kita asumsikan bahwa teknik ini hanya dimiliki oleh Inosuke saja, dan penggunaannya pun harus menggunakan pedang Nichirin ganda serta harus dibarengi dengan insting yang sangat tajam. Sejauh ini, teknik pernafasan binatang memiliki 10 bentuk teknik yang mana dibagi menjadi teknik serangan dan teknik non-serangan. Beberapa teknik yang paling kuat di antaranya yaitu taring kelima, Kuroizaki, di mana sang pengguna akan berputar di udara sambil memotong segala sesuatu ke segala arah. Taring keenam, Ranguigami, teknik ini dilakukan dengan cara mengapit target menggunakan kedua pedangnya dan langsung menggergaji target tersebut secara brutal. Bentuk ketujuh, Kukan Shikikaku, bentuk ini layaknya penggambaran dari insting seekor binatang, di mana dengan cara berkonsentrasi penuh, sang pengguna mampu mendeteksi semua keberadaan lawan di sekitar meski dalam area yang sangat luas. Taring ke-10, Enten Senga, di sini sang pengguna dengan cepat mampu memutar pedangnya lewat gerakan melingkar guna menangkis serangan musuh yang terbang ke arahnya. Teknik pernafasan batu. Pernafasan batu merupakan teknik turunan langsung dari teknik pernafasan matahari, yang mana gaya pernafasannya meniru karakter batu yang sangat kuat dan keras. Sebagian besar cara bertarung dari teknik ini adalah dengan menggunakan senjata besar nan berat seperti palu gada ataupun bola besi berduri. Karena dengan menggunakan senjata tersebut, sang pengguna nantinya dapat melancarkan serangan yang kuat dan kokoh, hingga mampu menyebabkan dampak kerusakan yang sangat besar. Berdasarkan serinya, satu-satunya pengguna yang baru diketahui adalah Gyomei Himejima, seorang Hashira batu yang diketahui memiliki senjata bola besi berduri dan juga sebuah kapak yang keduanya terhubung oleh rantai. Sejauh yang pernah diperlihatkan, pernafasan batu memiliki 5 bentuk serangan, diantaranya yaitu bentuk pertama, Jamongan Sokyoku, di mana sang pengguna melemparkan kapak dan besi berdurinya ke arah target secara bersamaan. Bentuk kedua, Tenmen Kudaki, pada teknik ini dengan cara menjepit rantainya di tengah-tengah, sang pengguna akan memantulkan kapak dan bola berdurinya ke arah target dengan tujuan untuk menghancurkannya dari jarak jauh. Bentuk ketiga, Ganku no Hadai, dengan menggunakan kapaknya, si pengguna dapat melepaskan serangkaian tebasan untuk menangkis serangan di dekatnya. Bentuk keempat, Ryomongan Sakusei, sebuah teknik di mana sang pengguna mengayunkan rantainya untuk melancarkan serangan menggunakan kedua senjatanya secara bergiliran.
Bentuk kelima, Garin Gyobu. Pada teknik ini, si pengguna melakukan serangan bertubi-tubi dengan membantingkan kapak dan bola berdurinya ke arah lawan hingga menghasilkan kerusakan yang sangat besar. Teknik pernafasan bulan. Teknik pernafasan bulan adalah teknik turunan langsung dari teknik pernafasan matahari. Sesuai dengan namanya, gaya pernafasannya adalah meniru karakter dan bentuk bulan. Ciri khas dari teknik ini adalah cara bertarungnya yang bervariasi, yang mana berfokus pada serangan cepat dan kuat yang selalu mengikuti bentuk dan pola bulan sabit. Variasi teknik yang hebat inilah yang membuat gaya pernafasan bulan memiliki keseimbangan dan perpaduan yang sangat baik antara serangan dan pertahanan. Menurut sejarahnya, teknik pernafasan bulan pertama kali diciptakan oleh Michikatsu Sugikuni yang merupakan saudara kembar Yoriichi Sugikuni. Setelah dia berubah menjadi iblis, namanya pun berubah menjadi Kokushibo dan menyandang posisi sebagai iblis bulan atas peringkat pertama. Ketika dia menjadi iblis, Kokushibo meningkatkan gaya pernafasan ini menggunakan seni iblis darahnya. Dan pada akhirnya, perpaduan itu pun membuat Kokushibo mampu memunculkan lusinan bulan sabit dari pedangnya secara nyata, yang mana masing-masing dari bulan sabit ini memiliki ketajaman setajam pedang. Selain itu, karena Kokushibo hidup selama berabad-abad dan terus meningkatkan ilmu berpedangnya melalui teknik pernafasan, dia pun berhasil mengembangkan 16 bentuk berbeda dari teknik pernafasannya tersebut. Itulah mengapa teknik pernafasan ini bisa dibilang sebagai salah satu teknik pernafasan terkuat dan sangat mematikan di antara teknik turunan lainnya. Dan berikut beberapa bentuk terkuat yang dimiliki teknik pernafasan bulan, di antaranya yaitu bentuk ketujuh, Yakozuki Bai. Pada teknik ini, dengan pedang besarnya, si pengguna mampu mengayunkan beberapa tebasan kuat yang mengarah ke arah target dengan menyusuri permukaan tanah. Bentuk ke-8, Getsuryu Rinbi, di mana sang pengguna melepaskan tebasan berbentuk bulan sabit raksasa yang perlahan-lahan mengecil menciptakan lusinan bilah bulan sabit. Bentuk ke-9, Kudarizuki Renmen, si pengguna akan dapat menciptakan beberapa aliran tebasan berbentuk bulan sabit ke arah lawan dari jarak yang jauh. Bentuk ke-14, Kyohen Tenman Sangetsu. Pada bentuk ini, sang pengguna menciptakan pusaran tebasan yang sangat panjang hingga mampu menghancurkan apapun yang terperangkap di dalamnya. Bentuk ke-16, Gekko Katawarezuki, sebuah bentuk serangan di mana si pengguna melepaskan 6 buah rentetan tebasan bulan sabit raksasa yang menukik ke bawah menerjang lawan-lawannya. Teknik pernafasan matahari. Selanjutnya, teknik terakhir yaitu teknik pernafasan matahari yang merupakan induk dari segala jenis teknik pernafasan. Pada awal seri, teknik ini tadinya dianggap telah punah sejak kematian Yoriichi. Namun ternyata sebelum kematiannya, Yoriichi sempat mengajarkan teknik ini pada keluarga Kamado, yang akhirnya teknik ini pun menjadi warisan turun-temurun di keluarga tersebut. Untuk menyembunyikan fakta tersebut, keluarga Kamado kemudian mengadaptasi teknik pernafasan matahari ke dalam sebuah ritual yang disebut tarian Dewa Api, yaitu sebuah tarian yang dipersembahkan kepada Dewa Api untuk menangkal segala ancaman dan penyakit. Tarian ini terdiri dari 12 segmen yang diulang-ulang sepanjang malam hingga fajar. Tanjiro yang merupakan ayah dari Tanjiro mencatat bahwa teknik pernafasan yang digunakan dalam tarian ini memungkinkan pengguna untuk tidak pernah kelelahan tak peduli berapa lama mereka bergerak, sehingga mereka seolah-olah bisa menari selamanya. Apapun namanya saat ini, baik pernafasan matahari maupun pernafasan tarian Dewa Api, keduanya merupakan gaya pernafasan yang meniru panasnya matahari. Semua teknik dan bentuknya sangatlah bervariasi dan tidak memiliki pola tertentu, yang mana hal ini menjadikannya sebagai teknik yang paling serbaguna dan paling efektif melawan iblis. Apalagi melawan sang Raja Iblis Muzan yang diketahui hanya bisa mati jika dibunuh menggunakan teknik pernafasan matahari. Sejauh ini baru ada 4 orang yang diketahui pernah memiliki teknik pernafasan ini, yaitu Yoriichi Sugikuni, Sumiyoshi, Tanjiro, dan juga Tanjiro. Teknik pernafasan matahari awalnya dibuat oleh Yoriichi dengan 12 teknik yang semuanya terhubung satu sama lain. Hingga kemudian setelah bertemu Muzan, Yoriichi lalu menyempurnakan bentuknya dan menciptakan bentuk ke-13 yang tidak disebutkan namanya. Dan berikut beberapa bentuk terkuat yang terdapat dalam teknik pernafasan matahari.
Yang pertama, Enbu Isen. Setelah sebelumnya bergerak dengan kecepatan penuh, sang pengguna akan memberikan satu tebasan vertikal bertenaga tinggi ke arah lawan. Kemudian ada Heki Rano Ten, sebuah teknik gerakan di mana sang pengguna memutar tubuhnya secara horizontal untuk menghasilkan tebasan 360 derajat. Lalu ada Shakotsu Enyo. Dalam bentuk ini, sang pengguna melepaskan tebasan melingkar besar yang cukup kuat untuk menghalau serangan lawan ataupun melancarkan serangan balik. Setelah itu ada Nichiu no Ryu Kaburimai, sebuah teknik luar biasa di mana sang pengguna melepaskan serangan pedang yang sangat cepat dan kuat secara terus-menerus. Saking kuatnya, sampai-sampai serangan ini seolah memunculkan naga api raksasa yang siap memenggal siapa saja yang dilewatinya. Selanjutnya yang terakhir, bentuk ke-13. Pada bentuk ini, pengguna akan terus-menerus melancarkan ke-12 bentuk pernafasan matahari secara berulang-ulang. Bentuk ini dibuat semata-mata dengan tujuan untuk membunuh Muzan, karena memang pengulangan ke-12 bentuk ini ditujukan untuk menghancurkan ke-12 organ vital yang berada di dalam tubuh sang Raja Iblis tersebut. Well teman-teman, itulah semua teknik pernapasan yang ada di serial Kimetsu no Yaiba. Dari semua teknik yang telah dibahas tadi, teknik pernapasan manakah yang terkuat dan menjadi favorit kalian? Tulis jawabannya di kolom komentar. So, thank you for watching and see you next time.